Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kembali memanggil kita untuk berhimpun, bersekutu, memuji dan memuliakan namanya di saat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah di saat ini, mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita angkat pujian yang berkata, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakuikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat terhadap suami, istri, anak-anak kami, pimpinan bawang kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun melalui tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Kehidupan. kebenaran dan jalan
keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 145 sampai dengan 152. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan mengangkat pujian yang berkata, selidiki aku. Apakah ku sungguh mengasihi
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Rut pasal 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu. Kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di akhir bulan Agustus tahun 2025 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyerahkan segenap hati kita untuk siap menerima firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menolong kami, menghantar kami, memberkati kami pada minggu yang sudah kami lalui. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan berkuasa di ruangan ini, dalam setiap kehidupan kami, khususnya pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan rela mengaruniakan kasih setianya. Kita sudah sama-sama membaca dari perikop Rut 2 ayat 20 yang menjadi penghantar dari tema ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari kita ketika kita datang beribadah, bisa saja ada yang hatinya diam-diam letih. Ada yang sedang memikul duka, menanggung tekanan, dan sedang berada dalam musim kehidupan yang sunyi, gelap, dan kurang nyaman. Atau bisa saja ada di antara kita yang terus berdoa, tapi dosa terasa berat, dan harapan mulai surut. Sehingga ada yang bisa kemudian berteriak, Tuhan, di manakah Engkau? Masihkah Engkau peduli dalam kehidupan saya? Ini menjadi sebuah latar belakang dalam kehidupan Naomi yang sama-sama kita baca, kita renungkan perikopnya tadi. Kisah Rut ini, kitab Rut ini, adalah sebuah kitab yang unik sekali karena kejadiannya diperkirakan pada zaman hakim-hakim, tahun 1100 sebelum Masehi, tapi baru dicatat pasca pembuangan tahun 500 sebelum Masehi. Jadi ada gap 600 tahun, baru kitab Rut ini dituliskan. Ada banyak perdebatan tentang siapa yang menulis, ada yang bilang Samuel, tapi kemudian karena waktunya tidak pas, bisa juga bukan Samuel. Tapi penulisnya tidak diketahui siapa orang. Nah, di dalam konteks inilah kita mulai melihat ya, Rut ini bersama Naomi hidup di masa sulit bangsa Israel. Di masa itu, Tuhan tidak berbicara. Tidak ada nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan, yang menyatakan kehendak Tuhan. Lalu ditulis ketika bangsa Israel kehilangan harapan. Pasca pembuangan. Di akhir kitab Rut kita melihat ada silsilah. Mulai dari Boas sampai ke Raja Daud. Nah, diberkatilah dia oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati adalah ungkapan Naomi ketika dia melihat ada kerabatnya yang namanya Boas. Di tengah kehidupan yang luar biasa. Berat bagi Naomi. Jadi Naomi sedang mengalami hancurnya hidup ketika
dia mengungkapkan kata-kata ini. Lalu bagaimana dengan kita? Kata kunci dalam perikop ini adalah kata hesed. Kasih setia, salah satu kata terindah dalam seluruh perjanjian lama. Dan hari ini kita melihat bahwa kasih setia itu bukan hanya milik Naomi, bukan hanya milik Ruth, tapi juga nyata dalam hidup bagi kita sekarang. Mari kita mulai membawa kisah ini ke kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita beriman bahwa ketika harapan hancur, Tuhan tetap ada? Apakah ketika harapan hancur, Tuhan tidak diam? Naomi mengalami kehilangan yang sangat besar. Ia kehilangan suami, kedua anak laki-lakinya ada di tanah asing, di Moab, sehingga sampai dia menyebut dirinya, jangan sebut aku Naomi, manis artinya, sebutlah aku Mara, pahit. Karena yang Maha Kuasa telah memahitkan hidupku. Kita bisa lihat di Rut, pasal pertama ayat yang ke-20. Naomi mengalami hal yang dalam pelayanan konseling yang saya lakukan, yang saya kerjakan, disebut duka yang berlapis. Bukan cuma satu layer, berlayer-layer duka. Kehilangan beruntun yang mengguncang identitas dan harapan. Ia mengalami duka karena kematian. Ia mengalami rasa bersalah sebagai ibu dan istri. Ia mengalami keterasingan sosial, bahkan mengalami krisis iman. Saya tidak bisa membayangkan kalau posisi saya dalam posisi Naomi. Bisa saja saya lebih parah ya daripada Naomi. Kehilangan semuanya. Namun justru dalam masa seperti inilah Tuhan yang tidak berbicara melalui nabi-nabi, Tuhan yang tidak menyatakan mujizat yang spektakuler luar biasa di zaman itu, menyatakan kesetiaan sederhana seorang menantu yang namanya Ruth, yang bukan orang Israel, tapi orang Moab. Yang berkata kepada Naomi. Jadi kasih setia Tuhan, yang pertama yang Naomi rasakan, ketika Ruth berkata, bangsamulah bangsaku, dan Tuhanmulah Tuhanku. Kasih setia Tuhan tidak selalu datang dengan guntur, kilat yang luar biasa, seperti turunnya Taurat. 2 loh batu di Gunung Sinai. Ketika doa belum dijawab, bukan berarti Tuhan itu jauh. Justru dalam pengalaman hidup Naomi ini, Tuhan sedang membentuk hati Naomi. Dalam pengalaman hidup di tengah begitu banyak kedukaan, Tuhan sedang membentuk hati manusia. Ini penting bagi kita, karena justru dalam pengalaman-pengalaman seperti inilah kita bisa melihat kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Jadi yang pertama, apakah kita memiliki iman? Adalah masa sulit sekalipun Tuhan tidak pernah diam. Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Yang kedua, apakah kita masih percaya hesed? Kasih setia yang aktif dan komitmen yang bertahan walaupun kita tidak memenuhi syarat. Hesed tidak bergantung pada perasaan semata. Hesed berdasarkan komitmen, hesed aktif bekerja menyelamatkan, hesed konsisten di tengah ketidaksetiaan. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian, di mana Tuhan tidak hanya mencintai karena kita baik, tetapi karena Dia berjanji untuk setia. Inilah kasih yang menopang umatnya dari generasi ke generasi sampai saat ini. Apakah kita masih punya pengalaman ya dengan hesed? Pertanyaan ini muncul kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dalam kehidupan manusia mengalami kasih yang seperti ini itu sulit sekali terjadi. Kasih yang relasional dan transformasional. Kasih yang relasional dan transformasional.
Kenapa? Karena dalam hidup manusia, kasih itu ternyata transaksional. Oh, saya mengasihi kamu karena kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri ya. Mengapa kita mengasihi pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita? Apakah murni karena benar-benar kita mengasihi mereka, atau sekedar karena mereka melakukan apa yang kita harapkan, sehingga muncullah kemampuan untuk mengasihi? Yang transaksional, bukan relasional, apalagi transformasional. Ini yang mesti kita sama-sama renungkan kembali. Apakah kita mengalami headset ini? Kasih seperti ini mulai tampak dalam figur Boaz. Ya, ketika Naomi mengucapkan kata-kata diberkatilah, dia sedang melihat realita, ada orang namanya Boaz yang mengizinkan Rut mengambil jelai ya, yang terjatuh, tinggal di dalam lingkungan kebunnya. Ya. Ini bukan karena kebaikan Boaz semata, ini kebaikan yang menurut Naomi sedang Tuhan nyatakan melalui Boaz. Ya. Sehingga kata-kata Tuhan muncul di sini. Ya. Diberkatilah dia oleh Tuhan ya, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati. Pengalaman dengan Boaz yang mengizinkan Rut membuat Naomi kembali melihat Tuhan adalah Tuhan yang hesed, kasih setianya selalu bersama dengan dia. Tuhan memakai manusia biasa untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Berikutnya kita berjumpa dengan Boaz sebagai Goel, ya, penebus yang menanggung beban orang lain. Kasih setia Tuhan dinyatakan melalui Boaz sebagai salah satu dari para penebus keluarga Naomi. Goel. Seorang Goel dalam hukum Israel adalah kerabat dekat yang memiliki tanggung jawab untuk menebus tanah milik keluarga yang terjual, menikahi janda demi meneruskan garis keturunan, melindungi nama dan warisan keluarga yang bersangkutan. Tugas ini berat dan penuh risiko tentunya. Tapi ini yang dikerjakan Boaz karena kasih dan kebenaran, bukan untuk keuntungan pribadi. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya, Boaz menikahi Rut supaya garis keturunan bukan dari dirinya, tapi dari suami Rut yang sudah meninggal. Nah, bagi saya, penebus yang menanggung beban orang lain ini kemudian muncul di dalam figur Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Boaz adalah bayangan dari penebus yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, yang datang bukan hanya untuk menyelamatkan secara sosial, tapi secara rohani dan kekal menanggung beban dosa kita. Ia rela merendahkan diri, menjadi manusia, dan menebus kita bukan karena kita layak, tapi karena hesetnya tidak berubah. Dari garis keturunan Boaz dan Rut lahirlah Obed, lalu Isai, lalu Daud, dan akhirnya Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan tidak hanya menyentuh masa lalu kita, tapi menuntun kita ke masa depan yang penuh harapan. Nah, merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah kisah di balik sebuah lagu. Bagaimana kita masih terus percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan rela mengaruniakan kasih setianya dalam kondisi seperti apapun. Pada tahun 1800-an, seorang bernama Horatio G. Spafford, seorang lawyer terkenal, ternama, sukses, dan seorang pengusaha sukses properti di Chicago. Dalam kesuksesan dia memiliki 5 orang anak, tapi kesuksesan tidak berarti dia tidak mengalami duka. Anak laki-lakinya meninggal karena pneumonia. Ya. Lalu pada tahun yang sama, sebagian bisnis mereka itu hilang karena kebakaran besar di Chicago.
Tapi Tuhan luar biasa baiknya. Bisnis kembali baik, dan Mr. Spafford ini kemudian mengajak keluarga besar untuk jalan-jalan ke Eropa, bertemu dengan kawan baiknya D.L. Moody, penginjil yang luar biasa. Ketika mau pergi, ternyata ada urusan yang tidak bisa dia tinggalkan, istri dan keempat anak perempuannya pergi duluan. Dia berjanji akan menyusul. Pada 21 November 1873, kapal ini berangkat menyeberangi Atlantik dari Amerika Serikat ke Eropa dengan 313 penumpang di dalam. Lalu apa yang terjadi? Di perjalanan, kapal ini bertabrakan dengan kapal lainnya, lalu tenggelam. Banyak yang mati. Istri dari Mr. Spafford ini adalah satu-satunya yang selamat dari keluarganya. Ketika dia sampai di Cardiff, dia langsung telegram kepada suaminya. Isi telegramnya adalah, "Safe alone. What shall I do?" Seorang pastor lalu ingat bahwa Anna, istri Spafford ini, mengatakan bahwa God gave me 4 daughters, now they have been taken from me. Someday I will understand why. Dia berkata, Pastor Weiss, Tuhan mengambil 4 anak saya. Saat ini saya belum mengerti, tapi nanti saya akan mengerti. Tidak berapa lama, Mr. Spafford menyusul mereka, dan anak Mr. Spafford yang lahir setelah kejadian ini, bernama Beta Spafford Foster, menulis papanya ketika sampai di titik tempat kejadian itu menulis sajak. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Philip Bliss kemudian mengubah menjadi sebuah lagu. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows rolls, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Kesedihan yang mendalam, tapi masih melihat harapan bahwa Tuhan rela mengalirkan kasih karunia-Nya. Saya tidak bisa membayangkan kehilangan 4 orang anak gadis. Dalam stansa keempatnya dia mengatakan, for me be it Christ hence to live. If dark hours about me shall roll, no pang shall be mine, for in that as in life, thou wilt whisper thy peace to my soul. Dalam keadaan apapun, bahkan kematian dalam hidup, damai Tuhan ada dalam jiwaku. It is well with my soul. Apa yang bisa kita renungkan ya? Naomi dan Ruth, Mr. Spafford dan keluarganya. Apakah kita masih percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata bahkan saat kita merasa kosong dalam hidup kita? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan bekerja melalui kesetiaan sederhana orang-orang biasa dalam kehidupan kita? Apakah kita masih percaya, ini terutama ya, bahwa Tuhan menyediakan penebus yang bukan hanya memulihkan keadaan, tapi juga menebus hidup saya? Jika saat ini ada di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang merasa seperti Naomi, getir, lelah, merasa Tuhan jauh. Mari kita mengingat, kasih setianya tidak pernah mati. Tuhan masih bekerja, Ia rela mengaruniakan kasih setianya. Dan kasih setianya telah berpuncak dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Penebus sejati.
Mari kita mulai kembali merasakan kasih setianya yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di tengah kondisi yang seringkali membuat kami lelah, getir, putus asa, tidak berpengharapan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali kepada kisah Naomi, seorang janda yang pulang ke kampungnya dalam keadaan putus asa, tapi mengalami kasih Tuhan yang luar biasa melalui orang-orang sederhana dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan memakai Naomi ini untuk menjadi jalan dalam rancangan Tuhan bagi penebusan umat manusia. Melalui kisah Naomi, Rut, dan Boas ini, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melihat tangan Tuhan yang senantiasa merenda kehidupan kami, menopang kehidupan kami. Tangan Tuhan yang kasih-Nya senantiasa bersama dengan kami. Tangan Tuhan yang senantiasa rela mengaruniakan kasih setia-Nya dalam kehidupan kami. Peliharakanlah firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami akan mengalami kasih setia Tuhan yang sejati dalam minggu-minggu yang akan datang, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang kami nantikan kedatangan yang kedua kali, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Yayasan Moria dan QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian yang berkata, "Tetap Cinta Yesus." Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur, karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik, dan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung, tetap teguh setia kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan memberkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepada-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami, sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan. Orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati. Menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka. Supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi terus bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan, dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan
gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya. Sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Doksologi. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan yang telah menuntun kita untuk mengikuti serangkaian ibadah di hari ini. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world,
one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus.